Tahukah kamu, Indonesia pernah hampir membeli jet tempur tercanggih milik Rusia, Su-35. Kontraknya sudah diteken, nilainya lebih dari 1 miliar dolar. Tapi tiba-tiba semuanya dibatalkan, tanpa penjelasan resmi, tanpa pengumuman besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Amerika ikut campur? Dan seberapa berbahayanya sanksi CAATSA bagi Indonesia? Mari kita bongkar ceritanya dari awal hingga ke tekanan yang tidak terlihat. CAATSA adalah singkatan dari Countering America's Adversaries Through Sanction Act. Undang-undang ini disahkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2017. Tujuannya, memberi sanksi kepada negara yang menjalin kerjasama militer dengan musuh Amerika, terutama Rusia, Iran, dan Korea Utara. Siapa saja yang bisa kena? Siapapun yang melakukan transaksi besar dengan sektor pertahanan Rusia, baik itu pemerintah, perusahaan, atau bahkan perantara. CAATSA bukan sekedar hukum, ini adalah alat tekanan geopolitik, dan efeknya sangat nyata. Contoh paling jelas adalah Turki. Negara ini membeli sistem pertahanan S-400 dari Rusia. Hasilnya, Amerika langsung menjatuhkan sanksi CAATSA. Bahkan Turki dikeluarkan dari program jet tempur F-35. Tapi India juga beli S-400. Kenapa tidak disanksi? Karena Amerika melihat India sebagai mitra strategis untuk menghadapi China. Jadi jelas, sanksi ini bukan hanya soal aturan, tapi soal kepentingan politik. Tahun 2018, Indonesia dan Rusia menandatangani kontrak pembelian 11 unit Su-35. Jet ini punya kemampuan manuver ekstrim dan radar canggih, cocok untuk menggantikan F-5 Tiger milik TNI AU. Tapi 3 tahun kemudian, pada 2021, pemerintah Indonesia diam-diam membatalkan kontrak itu. Apa alasannya? Tekanan dari Amerika Serikat. Melalui jalur diplomatik, Washington memperingatkan bahwa pembelian Su-35 bisa dianggap sebagai pelanggaran CAATSA. Artinya, Indonesia bisa dikenai sanksi, dan bukan sanksi ringan. Lalu apa saja dampaknya jika Indonesia benar-benar kena CAATSA? Pertama, sistem keuangan kita bisa terguncang. Akses ke SWIFT, jaringan pembayaran internasional, bisa dibatasi. Akibatnya, ekspor-impor jadi tersendat, investasi luar negeri melambat, bahkan transaksi perbankan lintas negara bisa diblokir. Kedua, bantuan militer dari Amerika bisa langsung dihentikan, termasuk pelatihan bersama TNI, kerjasama intelijen, dan hibah peralatan tempur. Ketiga, investor asing bisa ragu masuk ke Indonesia karena takut terseret sanksi sekunder dari Amerika. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah soal teknologi. Banyak alat utama sistem pertahanan buatan Indonesia seperti pesawat CN-235 dan N-219 masih menggunakan komponen dari negara-negara barat. Mesin buatan General Electric, sistem avionik dari Thales, Honeywell, dan Collins, bahkan software pengendali penerbangan pun masih impor. Kalau Indonesia disanksi, lisensi bisa dicabut. Dukungan teknis dihentikan. Proyek bisa gagal produksi. BUMN strategis seperti PTDI, LIN, dan Pindad bisa kehilangan akses teknologi dan pasar internasional. Dengan kata lain, CAATSA bukan hanya soal jet tempur, tapi bisa melumpuhkan ekosistem pertahanan nasional secara perlahan. Sekarang kita tanya, apakah CAATSA ini adil? Dari sudut pandang Amerika, mungkin iya. Mereka ingin membatasi pengaruh Rusia dan Iran. Tapi dari sudut pandang Indonesia, negara netral dan non-blok, CAATSA terasa seperti tekanan sepihak. Kita hanya ingin membeli senjata dari siapapun yang terbaik. Tapi hukum dari negara lain justru mengancam pilihan itu. Indonesia bukan negara kecil, tapi tetap harus berhitung. Kita tidak ingin tergantung ke satu blok, tapi kita juga tidak ingin
terseret dalam konflik geopolitik besar. Inilah realitas dunia saat ini. Di balik layar diplomasi, ada sanksi, ada tekanan, dan ada kekuatan yang mengendalikan arah kebijakan dari jauh. Indonesia harus cerdas, harus netral tanpa lemah, berdaulat tanpa sembrono. Karena Caatsa mungkin tidak meledakkan bom, tapi bisa menghentikan pembangunan kita tanpa satu peluru pun ditembakkan. Jadi, seberapa kuat sanksi Caatsa? Cukup kuat untuk membatalkan pembelian jet tempur Su-35 yang sudah ditandatangani. Kalau kamu jadi pemerintah, apa yang akan kamu lakukan? Tetap beli dan ambil risiko disanksi? Atau mundur demi menjaga ekonomi dan stabilitas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten strategis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.